menceritakan sebuah dongeng dari negeri Nusanesia. Dikisahkan seorang putri bernama Nara yang lahir dari Raja ke-9 negeri Nusanesia. Nara terlahir dengan keistimewaan. Ia dapat berbicara dengan hewan dan juga kapanpun Nara bisa berubah menjadi seekor angsa. Begitu orang menyebutnya, Nara, si putri angsa. Hamba mohon Sang Dewi, hamba mohon tolong bantulah kami Sang Dewi. Kutitipkan padamu seorang bayi istimewa yang lahir dari cahaya bulan. Dia adalah nyala bagi alam. Jagalah sampai ia bisa menjalankan tugasnya di dunia. Oh, terima kasih banyak Sang Dewi. Terima kasih banyak. Kanda, akhirnya penantian kita selama 7 tahun ini. Akhirnya Raja Ratu menggendong putri. Anakku nanti akan kujodohkan dengan sang putri. Gila, mana ada kaum bangsawan yang mau menikahi anak petani macam kamu? Kau tak percaya bahwa kekuatan cinta bisa menentukan benteng yang begitu tinggi. Pesta perayaan kita, rasa bahagia untuk semua. Pesta perayaan kita, negeri berkah, penuh sukacita. Berbagi makan tradisi kita. Puji syukur tanda kemakmuran, warisan tradisi budaya. Mesti jaga dan dilestarikan. Untuk bekal wawasan anak dan cucu kita nanti. Pesta perayaan kita, rasa bahagia untuk semua. Putri pertama cantik nian, indahnya tampak dari senyumannya. Rembulan temani lahirnya, pagiku sambut dalam bahagia. Telah lahir putriku yang kuberi nama Nara, sebuah nama yang berarti kedamaian dan kesejahteraan. Pesta besar untuk hari bahagia. Pesta besar untuk hari bahagia. Bahagialah tradisi kita. Pesta perayaan kita, rasa bahagia untuk semua. Nara lahir di indahnya malam. Cahaya bulan terangi seluruh tubuhnya. Nara bagai titisan sang dewi, kilau bintang menyambutnya datang. Pesta besar sambut Nara, rasa bahagia untuk semua.
Si putri kecil kini tumbuh menjadi seorang remaja yang mandiri. Ia tumbuh dalam tekanan batin dari orang-orang sekitar. Meskipun begitu, Nara terlihat tetap menghormati siapapun, bahkan menghormati orang-orang yang telah menyakitinya. Hai, aku Nara. Yang diharapkan kedua orang tuaku bisa jadi anak yang riang di hadapan teman sebayaku. Aku gak bisa. Mereka caper. Mereka sama saja seperti orang dewasa yang penuh basa-basi di depan orang tuaku. Nara, coba makan segera dimulai. Ini udah disiapin nih. Ayo kita Siapin baju. Ayo Non. Tinggal pilih aja. Pintu akan terbuka, perjamuan di istana. Haruskah ku bertemu dengan mereka? Senyum sana, senyum sini, hanya untuk pamer saja. Ujungnya tak ada teman bicara. Mereka pernah begini, juga pernah begitu. Ingin bikin iri, tapi aku tak peduli. Sayangnya ku takut bicara, takut untuk sampaikan. Sayangnya ku takut bicara, ku rasa ku tak berdaya. Aku hanya menuruti, tapi tak pernah berani untuk mengatakan ku benci mereka. Sayangnya ku takut bicara, atau hanya malas berdebat. Ada satu alasan lagi. Mereka bilang aku aneh karena aku bisa berubah jadi angsa. Mereka bilang, lihatlah si gadis angsa, mainnya sama binatang, gak pantaslah jadi putri raja. Kamu manusia atau siluman? Pasti dia ditemukan dari pinggir danau. Ratu kasihan sama kamu, makanya diangkat jadi anak. Apakah ini baju baru dari ayahmu? Ini dibeli dari negeri seberang. Kau gunakan baju yang sama dengan perjamuan minggu lalu. Sayangnya ku takut bicara, takut untuk sampaikan. Sayangnya ku takut bicara. Di mana bisa ku temukan rasa percaya diri? Kenapa kau hanya diam? Oh ya, angsa hanya bisa ngomong weh. Mereka bilang aku angsa, ya memang benar aku putri angsa. Beginilah wujud diriku, seekor angsa putih yang menyendiri. Bahkan ayah bundaku memintaku untuk tak pernah merubah diriku jadi angsa lagi, agar aku sembuh. Katanya ini semacam penyakit yang harus diobati. Tapi aku rasa mereka hanya malu jika semakin banyak yang tahu bahwa aku berbeda. Nara, hai sayang. Sebentar lagi para tamu akan datang ke perjamuan. Nona Sasmita,
Smita, kali ini aku akan datang ke perjamuan dengan wujud angsaku ya. Nara, jangan ya nak. Kau tahu sendiri bahwa ayahmu sangat membenci hal itu, bukan? Dan kau akan bertemu dengan Drusilla. Aku sudah kebal dengan bulian Drusilla. Aku nggak peduli. Ayolah Nona Sasmita, kau bantu lindungi aku dari marah-marahnya ayah ya. Udah, Nara, itu pestanya udah mau mulai. Nanti Raja marah. Mana sih? Ini belum, itu belum, semuanya belum. Padahal kan perjamuan sebentar lagi akan dimulai. Masa iya harus aku lagi? Aduh, pusing. Huh. Oh my God. Putri istana, kok udah pada cantik semua sih? Nona Puspita akan cek kecantikan kalian. Oke guys? Oke, kita. Dengerin. Udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu dadaku. Oke. Guys. Kita di sini sebagai putri harus selalu tampil cantik. Jadi, putri istana harus tampil Mewah. Putri istana harus tampil Megah. Nona Puspita, sepertinya Nara belum hadir di perjamuan. Iya, Nara belum hadir. Nara, gimana dia? Apaan sih itu? Nona Puspita, kok angsa bisa masuk sini sih? Nona Puspita, angsa kan jorok. Bau. Itu Putri Nara loh, anak dari raja dan ratu. Itu Nara. Putri Nara. Dia itu kan monster angsa. Dikejar kita sama angsa. Takut. Ih, itu beneran sih tuh. Kayak jorok bau banget. Ada monster. Monster. Nara si gadis angsa. Ada monster. Monster. Nara berubah jadi angsa. Menakutkan. Au! Kamu ini apa? Kamu beda. Kamu ini apa? Beda sama kita. Kamu itu manusia apa binatang? Oh, kamu. Kamu siluman angsa. Siluman angsa. Jangan kamu pikir kita mau temenan sama siluman kayak kamu. Kamu itu bikin takut orang. Jangan temenan sama si angsa. Monyong, monyong, monyong. Narasi aneh. Nara emang bikin ngeri. Narasi aneh. Nara si putri siluman. Ih. Ew. Bau. Bau banget sumpah. Kamu tahu kan? Putri istana harus tampil apa? Aku itu pusing banget. Kalau ada anak yang gak nurut sama aturan gini. Mau dikata apa putri istana? Kalau kamu tampil kayak gini Nara. Nara.
Cuma gara-gara kamu, nama putri istana itu bisa jelek. Bisa jelek. Masa sih siluman angsa? Nona Sasmita, kamu itu bisa gak sih bilangin Nara? Putri istana harus tampil mewah. Putri istana harus tampil megah. Putri tampil cantik menawan dan mempesona, berkilau bagai mutiara di tengah indah lampu istana. Jadi diri sendiri apa adanya. Jadi diri sendiri harus ada apanya. Tampillah layaknya putri sejagat, Nara. Sejak muda, kau harus belajar. Seperti mereka. Kita ini siapa? Kita harus tunjukkan. Kita ini apa? Harus kita buktikan. Kita ini bagaimana? Harus kita perlihatkan. Naikkan standarmu sedikit, maka kau akan dapatkan lebih. Standar kecerdasan, Standar kecantikan. standar kebaikan, standar penampilan. Kita ini siapa? Mari kita tunjukkan. Semua punya pilihan, tapi kebaikan akan selalu menang. Semua berhak memilih, hargailah sebagai wujud kepedulian. Kamu jaga dia untuk tetap mempertahankan citra putri bangsawan. Dia punya standarnya Standar sendiri. putri akan terus penuh dengan kemewahan. Ingat itu. Nara. Nara. Oh, ayolah Nara. Harus berapa kali ayah katakan, Nara? Hentikan permainanmu ini. Kau ini manusia, bukan binatang. Ini keistimewaan ayah. Nara, kau belum mengerti apa itu keistimewaan. Ini harus kita sembuhkan, ya sayang? Tapi Bu, mungkin ibu dan ayah hanya Nara. malu. Kanda, Nara. Sudah berkali-kali ayah katakan, tapi kau tidak juga mau mendengar, Nara. Kau ini manusia, bukan siluman. Nara, kau mau kemana? Nara, kembalilah Nara. Nara. Sasmita. Kanda sudahlah. Biarkan dia. Kanda. Bagaimana pertemananmu? Apakah baik-baik saja? Sana ngomongin dia. Sini ngomongin Joy. Ganggu kamu gak diajak. Mending dengerin kita. Yes, persahabatan para hewan hutan. Inilah kumpulan hewan butuh hiburan. Kerjanya makan apapun sampai kenyang. Sukanya berkawan, siapapun jadi teman.
Jangan ada lawan, gak suka ribut, apalagi musuhan. Gak ada judgmental, gak bikin kau punya beban tambah. Gak bakal ada temen Makan teman, Berapa dibilang kuat, dibilang nakal jadi ditakuti. Padahal aku bisa jadi kera yang gemas dan lembut hati untuk para besti. inilah kumpulan hewan butuh hiburan. Kerjanya makan apapun sampai kenyang. Sukanya berkawan, siapapun jadi teman. Jangan ada lawan, gak suka ribut, apalagi musuhan. Ada Nara, ada Nara. Nara, kamu kenapa? Kamu kenapa, cantik? Kenapa orang-orang di istana mengacuhkanku? Apa yang salah denganku? Kamu baik. Apa yang salah darimu? Mereka bilang aku aneh. Aneh. Karena kamu bisa berubah jadi angsa. Nara, apa yang salah dengan itu? Kau mungkin adalah satu-satunya manusia yang bisa seperti ini. Coba ke tengah dulu sini, cantik. Kamu harus tahu, Nara, kalau kamu itu istimewa. Iya, istimewa banget. Kau bisa berbicara dengan kami dan tidak semua orang bisa melakukan itu, kan? Kita bakal sama kamu terus kok, Nar. Kalau aku gak dijadiin sate kelinci ya. Iya, sate kelinci. Kamu mau makan sate kelinci? Ih, kamu nih ya daging monyet lebih enak. Makan sate kelinci. Cukup. Terima kasih ya kawan. Aku butuh bantuan kalian sekarang. Kenapa, Nara? Akan ku biarkan Nara dalam bahaya. Akan ku siapkan rencana paling gila. Rencana membuat dia dalam bahaya. Karena mukanya pantang dipermainkan. Tugasku hasut orang tuanya. Hati-hati. Jangan sampai ceroboh. Ku yakin bisa sempurnakan. Semua bisa ku pastikan. Nara akan dipermalukan. Inilah kumpulan hewan butuh hiburan. Kerjanya makan apapun sampai kenyang. Sukanya berkawan, siapapun jadi teman. Jangan ada lawan, gak suka ribut, apalagi musuhan. Nara. Nara anak yang hebat. Dia tidak pernah melawan ketika dikucilkan seperti apapun. Namun aku tidak bisa membelanya berlebihan. Ayah dan ibunya adalah raja dan ratu Nusanesia yang harus dipatuhi perintahnya. Begini rasanya jadi jajaran putri istana yang penuh dengan aturan. Nara, aku pernah ada di posisi itu. Dan aku tak sehebat kamu, Nara. Selamat malam semua.
akan melihat para putri untuk menunjukkan unjuk bakat tarinya. Dan kita akan lihat siapakah yang akan menjadi putri berbakat tahun ini. Para juri yang hebat, tentukan pilihanmu. Putri Wika dengan tarian dari daerah Kalimantan. Putri Drusilla dengan tarian dari daerah Sumatera Utara. Putri Pramana dengan tarian dari daerah Papua. Penampil terakhir, Putri Nara dengan tarian dari daerah Banyuwangi. Well. Mari kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Lebih meriah. Oh my God, penampilannya sangat luar biasa. Tapi, kira-kira siapakah yang akan menjadi putri berbakat tahun ini? Sebelum itu, mari kita absen dulu pendukung dari Tari Kalimantan. Selanjutnya, pendukung tari dari Sumatera Utara. Mana
para pendukung dari daerah Papua. Dan yang terakhir, pendukung dari daerah Banyuwangi. Hop, hop, hop. Udah segitu aja ya. Sebelum kita kasih pengumumannya, karena kita bukan juri, kita mau nail art dulu. Bye-bye. Bye-bye. Nara, bikin pusing. Gimana? Udah puas? Kalau nanti kamu tampil di final, tampil lebih oke ya? Emang bisa putri pendiam masuk final? Bisa jadi putri berbakat tahun ini. Wow, luar biasa. Nara bisa ngomong juga ya? Lagian kamu tuh salah tema. Jadi gak mungkin dong bisa masuk final. IBL, iya banget loh. Harusnya itu kan tari Nuswantara di luar Pulau Jawa. Enggak. Temanya dari Pulau Jawa kan? Ih, batu banget sih. Kamu gak tahu kan ya Nara kalau temanya tuh udah diubah. Ya gini deh, kalau jadi anak pendiam, gak punya temen, informasinya jadi banyak yang ketinggalan kan. Ramada, jangan gitu dong. Nara ini teman kita kok. Iya kan Nara? Justru Drusilla karena Nara teman kita. Makanya sekarang kita mau kasih tahu kalau temanya udah diubah, Nara. Iya, jadi sebenarnya kamu udah loser sebelum bertanding. Enggak. Aku punya bukti. Surat kita. Iya. Ini kan surat yang diberikan oleh para putri sana. Loh, kok ini? Pramada, kasih tahu dong. Bentar ya, aku mau lihat dulu. Tari bertema Nuswantara di Pulau Jawa. Punya kita. Kasih lihat. Bertema Nuswantara di luar Pulau Jawa. Loh, kok beda sih sama kita? Di sini jelas tertulis tari Nuswantara di luar Pulau Jawa. Kok bisa ya Nara? Surat kita beda. La. Kok bisa ya? Surat kamu beda sama kita. Males ya? Iya, udah yuk. Kita pergi aja. Ciao Bella. Dari dulu aku gak pernah percaya sama kamu ya Drusilla. Kamu selalu nyakitin aku dari kecil. Wow, Nara ngomong panjang tapi nggak ada isinya. Itu kamu pintar balas omongan Drusilla. Jadi kamu nggak percaya sama aku Nara? Nara, emang susah ya ngomong sama siluman macam kamu. Coba dong, berubah jadi angsa di depan kita sekarang. Mau lihat lagi bibir monyongmu itu, Nara. Heh angsa, aku gak akan pernah biarin siluman macam kamu jadi yang terbaik dari segi apapun. Ya sekalipun kamu anak dari Raja Ratu Nusanesha. Wika, tell her the truth. Oke, capek ya sebenarnya ngasih tahu dia tuh ya. Nara, kamu gak tahu kan ya kalau Raja dan Ratu sering ngomongin kamu sama orang tuaku. Mereka tuh bingung, malu. Gitulah pokoknya. Anak yang gak pernah nunjukin citra putri bangsawan. Bahkan untuk ayah ibumu aja, kamu sama sekali gak ada gunanya. Raja dan ratu yang malang. Upsi. Hai. Oh my god. Gimana? Udah kangen?
Jadi, yang akan masuk ke babak final putri berbakat tahun ini adalah selamat kepada Drusilla. Oke. Masih ada satu lagi. Satu. Ya. Kira-kira siapa? Selamat kepada Pramada. Oh my god. Sini semuanya. Gimana perasaannya? Senang sekali. Udah tahu sih, jadi ya biasa aja. Baiklah. Siapkan penampilan terbaik kamu di malam final. Tentu Nona Puspita. Oke. Baiklah. Wika, kasihan deh lo. Aku menang. Ya Pramada, tapi ingat dengan perjanjian kita ya. Ayo. Aduh, Mas. Apa yang udah aku lakuin ke kamu sih? Selama ini aku diem. Apa salahku? Kamu emang pantas digituin. Kamu jahat. Aku yang jahat sekarang. Selama ini karena ada kamu, kita jadi jelek, jadi turun standarnya. Sepeduli itu kamu sama omongan orang lain. Ya iyalah. Pikir gak? Aku akan pergi. Dan aku tidak akan ada di jajaran putri bangsawan lagi. Pergi yang jauh siluman angsa. Oh my god, tuh kan paman aku dia bilang kan. Ih, aduh, kaki aku capek. Ayah, aku tidak bermaksud. Aduh, Ratu lihat. Ih, capek. Nara, apa yang sudah kau perbuat, nak? Jawab ayah. Jawab ayah, Nara. Apa yang sudah kau perbuat? Baiklah. Jika kamu masih tidak mau menjawab ayah, pergi dari sini. Kanda, Ayah tidak mau mempunyai putri yang suka menyakiti orang lain. Apakah ayah sadar? Sikap ayah selalu menyakitiku. Luar biasa. Kau mulai menjawab ayahmu, Nara. Iya. Aku memang berbeda. Pun tidak ingin seperti ini. Aku tahu. Ayah bingung dan malu kan? Aku kehilangan jati diriku. Itu kenapa aku selalu terdiam. Tapi pernahkah ayah bertanya kenapa? Ayah hanya ingin semua sesuai dengan ekspektasi ayah. Tapi pada kenyataannya, aku hanya manusia seekor angsa yang mungkin tidak pantas di negara ini. Dan aku tahu, ini bukan aib, tapi keistimewaan yang selalu ayah tutupkan. Pergi. Nara, Kanda. Sedihnya jangan lama-lama dong. Mendengar ceritamu, kamu itu hebat, Lonar. Bisa menyampaikan apa saja perasaan kamu. Gak semuanya bisa ngakuin itu kok, Nara. Aku aja kalau sedih gengsi. Gak mau ngakuin kalau aku lagi sedih di depan kalian. Aku juga gak pernah sedih kan di depan kalian. Emangnya Kero kalau sedih kayak gimana sih? Sedih ya?
mana? Aku nih. Iya dong. Enggak mau. Ternyata Ivory kalau nangis jelek juga. Memangnya apa yang kamu cari lagi sih, Nara? Aku hanya ingin mereka bangga padaku. Aku hanya ingin kehadiranku diinginkan. Aku hanya ingin mereka menerimaku apa adanya. Nara, hatimu itu tulus, kehadiranmu bawa semangat pada kami. Kehadiranmu penuh arti. Nara, kau percaya pada diri, kau bagi cahayamu pada kami. Kau berani dan berarti memberi semangat yang tak henti. Beginilah wujud diriku, seekor angsa putih yang memberani. Terima diriku dengan bangga. Piko punya ide nih. Gimana kalau diam-diam nanti pas malam final kita tampil jadi selingan? Iya, gak mungkin lah ya. Tunggu. Tapi, kalau ada hewan kayak kita bisa tampil di acara megah, itu keren banget gak sih? Aku akan bilang ke Nona Sasmita untuk kita bisa tampil. Beneran? Aku ingin buktikan pada ayahku, pada semuanya, kalau aku ini hebat. Tapi jika setelah itu aku diusir dari kerajaan, setidaknya aku telah tunjukkan bahwa Nara sesungguhnya adalah manusia setengah angsa. Enggak, Nara, kamu itu manusia setengah angsa yang berbakat. Saking berbakatnya sampai gini, bakat. Pokoknya berbakat banget deh. Berbakat dengan para teman hewannya yang juga berbakat. Iya dong. Aku Piko. Aku Kero. Aku Cibi. Aku Elia. Aku Ivory. Aku Nara. Dan kita semua Siap Sebuah perayaan penting bagi negeri Nusanesha yang dihadiri oleh para dewan jagat bumi langit. Mereka adalah para petinggi yang menjaga alam raya dengan segala tugas dan kewajiban. Sofia, apakah engkau merasakan hal yang sama? Karena aku merasakan sesuatu akan muncul. Itu mengapa aku ingin sekali menghadiri acara ini.
Aku juga merasakan hal yang sama. Begitu kuat. Tapi entah itu apa. Aku pun tak tahu. Tunggu aku ya, Nara. Iya. Kamu ngapain di sini? Aku mau ketemu Drusilla. Iya, di sana. Drusilla, semangat ya untuk hari ini. Kok ada siluman angsa di pestaku? Lihat ya Nara, mahkota itu akan ada di kepalaku. Selamat datang di pestaku. Terima kasih telah menyambutku. Kau tak pantas ada di sini. Bajumu cantik sekali hari ini. Selalu Nara, di sini bukan tempat. Penampilanmu selalu mengesankanku. Kau baru menyadarinya, tidak seperti kau yang selalu tampil buruk. Sejak lama penampilanmu menginspirasiku. Terima kasih. Kau memang wanita tercantik di sini. Oh tentu saja. Gadis pintar dan aku mengagumi kepintaranmu. Terima kasih. Sangat luar biasa. Cukup dah pujianmu Nara. Itulah cara membalas bulian. Katakan saja semua kebaikan. Jangan balas dengan bulian. Kau akan membuatnya bungkam. Gimana, kangen lagi nggak sama kita? Kok nggak ada suaranya, kangen nggak? Oke, terima kasih ya. Baiklah, jadi kira-kira siapakah yang akan menjadi putri berbakat tahun ini? Dan kita akan menyaksikan pertunjukan final dari dua putri berbakat yaitu Pramada dan Drusilla. Selamat menyaksikan. Nara. Pramada, kamu ingat kan dengan perjanjian kita? Aku ingat Drusilla. Bagus. Ingat itu. Pramada, kamu agaknya Jelek. Oh my god. Tapi itu bukan aku yang ngomong ya, jadi mungkin
memang itu yang sudah dipersiapkan oleh mereka ya. Jadi, kira-kira siapakah yang akan menang? Apakah Drusilla atau Pramada? Wika! Diam Wika. Gak lomba juga gimana sih? Kira-kira siapa yang akan menang? Nara, apa yang kamu lakukan di sini? Para tamu yang terhormat, sembari menunggu hasil pengumuman, mari kita saksikan penampilan Nara. Hah? Apa? Dan orkes hewan. Gak ada Rizky. Lihatlah, anak kita merubah dirinya di depan orang lain. Jawab aku. Aku melihatnya Kanda. Lalu kamu apa sekarang? Sekarang seluruh negeri pasti akan tahu anak kita tidak normal. Jaga ucapanmu Kanda. Aku ini lelah. Setiap hari kita harus bersembunyi. Mau sampai kapan? Sampai dia selamat. Selamat dengan cara mengurung dia. Mimpi terjadi di panggung penuh cerita. Cahaya terang bermak. Ada mimpi yang ingin dimiliki Jika tarian telah ditarikan, jika lagu telah dinyanyikan, jika cerita telah diperankan dengan suara dan harmoni, perasaanku bahagia bisa tunjukkan pada dunia cintaku pada panggung untuk semua. Cahaya terang bermak. Ada mimpi yang terwujud jadi nyata. Jika tarian telah ditarikan, jika lagu telah dinyanyikan, jika cerita telah diperankan dengan suara dan harmoni, perasaanku bahagia bisa tunjukkan pada dunia cintaku pada panggung untuk semua. Perasaanku bahagia bisa tunjukkan pada dunia cintaku pada panggung untuk semua. Cahaya terang berwarna. Ada mimpi yang terwujud jadi nyata. Sang Dewi. Siapakah yang berani menyembunyikannya? Dewi yang terlahir dari cahaya bulan. Seharusnya para dewan
mendapatkan kabar dari lahirnya Sang Dewi. Sasmita, informasi apa yang kau tahu tentangnya? Nara adalah anak dari Raja dan Ratu Nusanesia. Mengapa kalian berdua menyembunyikannya? Kau tahu kami semua telah menunggu keberadaannya. Apa yang kau pikirkan? Kehadirannya sudah kita nantikan sejak bertahun-tahun. Maaf. Sebenarnya, siapakah Nara? Orang tuanya harusnya bisa menjelaskan kepada kita semua siapa sebenarnya Nara. Nara adalah anakku. Nara memiliki takdir yang begitu besar. Nara, Gadis ini adalah Dewi Penyeimbang yang sudah dinantikan bertahun-tahun lamanya. Kehadirannya sudah tertulis di serat para Dewan Jagat Bumi Langit tentang lahirnya seorang Dewi Penyeimbang alam dalam wujud angsa putih. Seharusnya di usianya yang sekarang, Dewi sudah berada di tempat di jagat bumi langit. Aku tak tahu apa yang dipikirkan oleh Raja Nusanesia sehingga ia menyembunyikannya. Jadi ini alasan. Selama ini, ayah menyuruhku untuk tidak menunjukkan bahwa aku ini angsa. Kenapa ayah? Kenapa ayah tidak katakan saja padaku? Karena ayah sangat sayang padamu, Nak. Ayah tidak ingin kehilanganmu. Tapi kau telah menyalahi aturan para dewan. Aku ayahnya. Maaf. Tapi aku ayahnya. Aku yang membesarkannya. Dan jika memang benar, ia adalah takdir. Aku bersumpah, aku mohon, biarkan aku untuk terus bersama anak ini. Aku sangat mengerti perasaanmu. Tapi ia harus mengemban tanggung jawab yang sangat besar. Nara, maafkan ayah, Nak. Maafkan ayah, Nak. Apa katamu? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Siapa yang berani memisahkan seorang anak dari orang tuanya? Siapa yang berani? Aku tahu itu adalah takdir. Tapi bukankah takdir itu? Ayah. Ayah, jika aku adalah takdir itu, maka biarkan aku menjalankan tugasku. Tidak, Nara. Ayo mohon jangan. Rasa sayangku padamu tak akan pernah berkurang sedikit pun, ayah. Jangan tinggalkan ayah, Nara. Nara, jadi kau akan meninggalkan kami. loh, dia bukannya hanya seekor angsa Jol. Nara, maksudku, Sang Dewi, kau tidak akan menghukum siapa kehadirannya. Bukan untuk menghukum seseorang, tapi untuk menyelamatkan alam kita dari ulas raka manusia. Oh, Nara. Ayah, aku tetaplah anakmu.
takut kehilanganmu, Nara. Maafkan ayah dan ibumu, Nak. Hari ini, Sang Dewi penyeimbang alam telah lahir. Nara, terima kasih karena kau tidak takut untuk tunjukkan siapa dirimu. Karena keberanianmu lah, akhirnya kami tahu kau ada di bumi. Dan aku percaya masalah alam raya akan segera diperbaiki. Nara, seorang putri angsa yang istimewa, telah membuktikan bahwa menjadi dirinya sendiri adalah keberanian yang harus kita miliki dan kita tunjukkan. Lihatlah aku berdiri, rasakan tatapanku yang tajam. Dengarkan suara lantang, aku melompat lebih tinggi. Mereka pikirku belum memahami dan aku tak bisa mengertinya, tapi rasa aku lebih bisa Dari apa yang mereka pikirkan, mereka pikirku tidak lebih kuat dan tak bisa menantangnya. Mereka tidak bisa merasakan aku kuat tak terkalahkan. Sebutlah aku sang pemberani, pemberani dengan tubuh kuat, kuat untuk siap dengan segala tantangan, tantangan yang sedang kutuntaskan. Lihatlah, lihat, aku berdiri, rasakan tatapanku yang tajam. Dengarkanlah suara lantangku, aku melompat lebih tinggi. Inilah seluruh pendukung musikal Nara, Anak Istana, Rea, Sasha, Arsya, Alika, Ensemble, Atta, Firly, Arya, Dila, Nada, Caca, Cia, Aji, Abid, Nona Sasmita, Raya, Nona Puspita, Aisyah, Raja Ganesh, Ratu Karina, Drusilla, Kinan, Wika, Nahla, Pramada, Frederika, Kuda Putih, Nauza, Kelinci, Mandaya, Kera, Bram, Kodok, Lofi, Buruk, Kijang, Belinda, rasakan tatapanku yang tajam dan suara lantang. Aku melompat lebih tinggi. Nara Angsa, Kinanti,